Melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran pemilu ke Bareskrim Polri. Kali ini TPDI mengajak pakar telematika Roy Suryo dan sejumlah bukti-bukti lainnya. Adapun dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan antara lain masalah perangkat lunak atau software, langkah-langkah tidak wajar dalam penyelenggaraan pemilu, keterangan tidak sesuai fakta, penyebaran hoax, hingga penyalahgunaan anggaran. Saya akan menjelaskan bukti-bukti apa yang ada, yang itu memperkuat bahwa bukan hanya soal kecurangan, tapi juga ada tindakan melawan hukum, yang itu jelas. Dan itu ranahnya ada di Bareskrim, ranahnya bukan kepada Gakumdu atau apa, ya. Nah, jadi itu yang saya bawa. Jadi hari ini saya diajak langsung untuk menjelaskan kepada tim yang nanti akan menerima. Nah, nanti mungkin kesempatan berikutnya baru kemudian diungkap. TPDI dan Roy Suryo kemudian menjelaskan secara teknis terkait dugaan pelanggaran pemilu beserta sejumlah bukti kepada penyidik Bareskrim Polri. Cara menyembuhkan persendian pada usia 60 plus dan memulai hidup baru. Dengarkan saya. Ini bukan kebohongan. Saya menulis sebuah penelitian besar yang membantu puluhan ribu orang. Saya mengatakan yang sebenarnya obat-obatan dari apotek adalah kebohongan belaka dan hanya membius masalah dengan lutut, punggung, dan tempat-tempat lain yang memiliki persendian. Tetapi para ilmuwan yang jujur bersama saya, tidak seperti politisi atau pengusaha kita yang memiliki apotek, telah mengembangkan obat yang mengembalikan hal terpenting pada persendian, produksi cairan sinovial. Setelah 2 minggu penggunaan, tubuh menjadi sehat dan benar-benar. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Fani Maniar dalam episode One on One kali ini, di mana kita melihat apa saja dinamika yang terjadi pasca pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 atau dalam pemilu tahun ini, yang mana masih sampai dengan saat ini masih jadi pembicaraan terutama di kalangan para pemilih dan juga netizen atau warganet yang menduga atau mengkhawatirkan terjadi kembali kecurangan dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Sementara itu pemirsa, halaman kpu.go.id sendiri saat ini tidak lagi menampilkan grafik data perolehan suara Pilpres dan Pileg beserta prosentasenya. KPU hanya menampilkan bukti otentik atau data dari tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi ini tentunya membuat publik bertanya-tanya, perkara apa yang terjadi di balik sistem Sirekap yang awalnya dijanjikan oleh KPU dan juga tentu saja pihak-pihak yang berwenang ini menjadi sebuah patokan yang transparan dalam pemilu 2024. Dan pertanyaan ini juga muncul saat ini adalah apakah langkah yang ini atau sudah diambil ini tepat, di mana sudah banyaknya kontroversi dari penggunaan sistem Sirekap, atau malah sebaliknya bisa memburamkan informasi bagi publik yang tentu tidak sesuai dengan undang-undang transparansi informasi terhadap publik. Kita akan bahas secara lengkap malam hari ini dalam One on One. Ya, kita akan bahas kejanggalan yang namanya Sirekap ini pemirsa, bersama dengan pakar telematika Roy Suryo yang notabene kita sudah tahu cukup vokal menyuarakan concernnya terhadap sistem ini. Mas Roy, selamat malam, apa kabar? Malam Mbak Fani Maniar, kabar baik. Alhamdulillah masih baik kabarnya. Masih baik, iya. Harus baik dong. Enggak, soalnya kan beredar juga video hoax. Saya kabarnya udah di kerangkeng. Tapi saya nggak benar ya. Ya alhamdulillah itu datang. hoax. Itu adalah disinformasi ya Mas Roy. Ya. Oke, aku kalau gitu langsung tanya saja berarti ya terkait dengan pemeriksaan atau laporan dari Mas Roy dan juga teman-teman TPDI ke Bareskrim Mabes Polri yang katanya
dibelokin harusnya laporannya ke Bawaslu. Ini lucu banget ya gitu. Kalau menurut saya gini. Jadi Mbak Fani, yang pertama harus saya sampaikan di one on one ini bahwa saya waktu itu memang mendampingi teman-teman TPDI, Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Jadi memang bukan saya yang as a person like lapor gitu, enggak ya gitu, karena saya sebenarnya tidak punya pretensi apapun. Ya, saya selama ini vokal itu ya selaku warga masyarakat yang concern terhadap teknologi, yang tidak rela terhadap penyalahgunaan teknologi. Nah, ada teman-teman yang kemudian ingin memanfaatkan apa yang saya sampaikan itu, yaitu TPDI, untuk membuat laporan ke kepolisian. Mereka kan sudah hari Jumat yang minggu yang lalu lapor dan ditolak. Kabarnya waktu laporan ditolak itu mereka diminta menghadirkan pakarnya gitu. Nah, terus hari Senin saya kemudian diajak oleh teman-teman itu untuk melaporkan gitu. Nah, saya diajak ke sana dan ternyata di sana sudah siap. Tidak hanya petugas penerima di SPKT yang biasa yang pangkatnya cuma letnan, tapi sudah selevel kombes. Waduh. Iya, sudah persiapan sudah lebih matang gitu. Terus ada juga kombes juga dari Gakumdu. Sudah ada. Soalnya sudah jajaran Gakumdu sudah ada beberapa. Jadi loh, kok ini kok udah siap banget gitu. Saya pikir diterima kan. Udah, ternyata omon-omon aja. Tapi omon-omon panjang akhirnya ya tapi pakai pakai personal kepolisian yang tingkatnya tinggi gitu, levelnya tinggi. Ya, artinya mereka dengan halus gitu ya. Ya itu bagus lah dari sisi itunya. Saya terutama ya, saya mengapresiasi tidak mentah-mentah ditolak gitu, enggak, tetapi dengan personal yang personal speech yang sangat banyak ya, personal thoughts yang sangat banyak, bagus gini, tapi akhirnya ke Gakumdu gitu loh. Nah, kalau ke Gakumdu ini sama aja dengan kesalahan tingkat RT aja gitu loh. Karena gini, persoalan yang kita laporkan itu oleh teman-teman TPD laporkan itu bukan persoalan yang sederhana, Mbak Fani. Ini persoalan sudah kebohongan publik. Sering banget kebohongan publik. Ya. Yang pertama mereka bilang kalau itu servernya di dalam negeri, bukan di luar negeri, itu udah kebohongan. Ternyata kan di dalam negeri. Bahkan mereka memindahkan itu malam-malam. Maaf nih kayak pencuri aja, kayak maling ya, benar. Ya, saya harus menggunakan istilah itu. Ya, karena kan kalau siang-siang terang benderang diumumkan kan bagus. Orang bangun. Nah, terus yang barusan, ya ini baru kita bicara di one on one ya, TV lain belum mengangkat. Yang mereka bahkan kemarin tuh bilang, data-data tidak perlu kita ungkap lagi seperti tadi lead yang Mbak bilang, karena itu rahasia negara. Lah piye? Orang Jawa nih, lo piye? Itu suara publik. Suara perolehan suara diperoleh oleh teman-teman di lapangan dengan sekuat tenaga, dengan berdarah-darah. Nah, tidak sesuai dengan tujuan Sirekap itu dibentuk dong. Satu, ngapain ada Sirekap? Ya, ini jadi kayak Sikarep. Sekarang ya. Jadi mereka itu harusnya kan dibuat dengan biaya mahal, miliaran, untuk supaya dari masyarakat kita kan warga negara. Betul, dari warga negara kita ikut bayar itu. Ya, dan konon kan teman-teman kita yang di Bandung yang dari institusi terkenal itu kan konon kan bikinnya merah putih, atau merah putih bagi negeri. Nggak dibayar katanya. Tapi ternyata ada proyeknya. Nah, itu makanya dari dulu saya kan selalu mengusulkan ya, di samping audit forensik kita membedah Sirekap ini, nanti akan ketemu lubang-lubangnya, ya akan ketemu backdoornya. Jadi backdoor itu istilah teknis saja, akan ketemu bolongnya program itu di mana, sehingga bisa ada teman-teman, misalnya teman-teman dari Perindo yang gambarnya hilang, atau naik turun, atau ada partai yang tiba-tiba meroket. Nah, itu nanti bisa ketahuan sebenarnya, karena itu tidak mungkin terjadi, Mbak, tanpa ada mesin yang sudah diprogram sebelumnya oleh manusia. Ya, mesin itu ibaratnya ini mesin ya. Itu misal dia sepintar apapun, dia pakai artificial intelligence apa, misalnya dia intelijen banget gitu ya, ya nggak mungkin berpikir sendiri bisa nambahin suara khusus tertentu. Iya, pasti ada yang mengoperasikan atau ada yang masukin ibaratnya formulanya. Kayak teman kita di sebelah yang sudah menggunakan studio yang penyiarnya AI, itu kan nggak mungkin juga. Misalnya si AI itu, si presenter AI itu dia ngomong sendiri tanpa kita program kan nggak mungkin. Gak bisa. Pasti harus kita masukkan, misalnya highlightnya apa? Misalnya Palestina, kemudian bayi kembar ditunggu 10 tahun, kena bom meninggal. Ya kan gitu. Nah, baru dia bisa menyusun kata-katanya. Itu mungkin. Tapi kalau dia tiba-tiba ngomong soal bayi, tahu dari mana dia? Nah, ini sama. Mesin ini kalau kita mungkin nanti lakukan audit forensik, itu sama ibaratnya dengan misalnya
maaf nih ada korban pembunuhan, kita nggak bisa pasti dia tuh meninggalnya karena apa. Apakah kena racun cyanida atau kena GERD atau kena apa, baru nanti ketahuan setelah dibedah forensik kan. Nah inilah makanya saya usul, bahkan yang satu lagi audit yang diusulkan teman-teman Kontras dan ICW itu adalah audit investigatif penggunaan dana tadi. Nah, masuk pidana juga. Masuk pidana juga. Nah ini kan sebenarnya banyak. Pidana sih, ya. Betul, semua masuk pidana. Dan ini sebenarnya sudah di luar atau beyond ya, bahkan di atas yang diatur di Gakumdu. Lah kalau Gakumdu itu kan urusannya hanya satu calon, nanti dicuri suaranya atau ada yang merusak. Nah itu masuk di situ. Kalau ini sudah benar-benar di atas, bahkan nanti kalau misalnya pelanggaran itu secara terstruktur ya, terbukti dia masif, terbukti dia tidak hanya di satu tempat tapi di banyak tempat. Misalnya kita dengar sendiri dari ketua KPU ya gitu, bahwa jumlah TPS itu kan ada 800.000 sekian. Tapi ketua KPU-nya bilang sudah ada 154.514 TPS yang dikoreksi. Kalau sudah 154.000 itu masif. Banyak, gede banget. Itu kalau secara sistem sudah di atas 3 bahkan di atas 5%. Itu sudah di atas 18%. Itu sistemnya sudah failed. Sudah nggak boleh dipakai lagi. Dan ini bisa dibuktikan dengan keilmuan bisa, ya. Bisa. Dia ngaku sendiri juga. Dia ngaku bahwa dia sudah mengkoreksi 154.514 Nah, TPS. kalau sistem tersebut failed, berarti outcome yang dihasilkan dari sistem tersebut saya salah. Dan nggak legal dong. Nggak legal, iya. Contohnya apa? Kita bisa lihat yang berkali-kali juga saya bilang, tanggal 14 Februari, hari pengumuman suara, ya hari pemilu. Kita baru selesai jam 1 siang, ya. Terus sore mulai rame lah di setiap TPS. Tahu-tahu jam 7:36, situs KPU itu sudah menampilkan angka. Dan hasilnya nggak pernah berubah sampai dengan sekarang. Paling naik tuh hanya 0,0 sekian. Jadi hasilnya tuh ya sudah patok 24, 58, 17. Dah. Nggak pernah, padahal logikanya, ini logika sederhana saja ya. Kita kan sering lihat tuh tabulasi kalau misalnya SEA Games atau tabulasi kalau kayak perolehan medali. Itu. Saya dulu mengenangan itu kan. Gitu. Misalnya dulu kangen itu ya Mas Roy ya. Boleh ya. Boleh aja ya, ada strategi atau politisasi olahraga. Atau itu strategi. Misalnya Indonesia tuh unggul di bulu tangkis, pencak silat. Nah, kita mainkan dulu. Jadi Indonesia bisa unggul duluan kan? Oh my God, oke. Formulasinya ada. Formulasi memang begitu, itu cara-cara setiap negara begitu. Wah, oke, ini ada bahasan menarik juga jadi ya. Atau misalnya, itu yang jujur, yang sedikit tricky, ada lagi. Misalnya dulu kita dikerjain, ini omong dikit ya, dulu kita dikerjain di Myanmar. Di Myanmar tuh kita tahu ada catur. Kita tahu ya catur kan mainnya paling hanya satu versi catur. Di Myanmar tuh ada 16 subcabang catur, ada 16 medali. Ada catur Myanmar, catur Asia, catur perseorangan, catur beregu. Bayangin catur beregu itu gimana mainnya? Apa tangannya pada main itu? Ada apa nih? Ada temennya gitu ya? Itu semua pakai medali. Ya kita kan nggak siap. Akibatnya apa? Tuan rumah membalas medali emas. Iya. Itu cara-cara tuan rumah biasanya. Cara memasukkannya ke tabulasi, karena mereka mainkan duluan, mereka unggul duluan kan. Nah ini kembali ke Sirekap ya. Kalau misalnya pada tanggal 14 itu yang masuk pertama TPS itu misalnya malah Indonesia Timur, Papua, mungkin 02 bisa 80%, bisa jadi, nggak apa-apa, faktanya begitu kan. Tapi kalau misalnya yang masuk tuh Bali ya, atau Jawa Tengah, saya yakin 03 melejit duluan. Yang biasanya memang terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Kita tahu Bali misalnya kantornya siapa. Nah, atau yang terjadi misalnya yang masuk tuh Aceh dan Sumatera Barat, 01 yang unggul duluan. Nah ini kan enggak, kita nggak tahu tuh TPS mana yang masuk. Tahu-tahu angkanya 24, 58, 17 sampai sekarang. Tidak transparan sampai sekarang. Nah, saya bilang itu nggak masuk akal. Tapi Sirekap memang diperuntukkan kan awalnya dibentuk Sirekap ini adalah supaya kita dapat informasi yang transparan terkait dengan perolehan. Memang harusnya begitu. Karena kan memang perhitungan yang sesuai undang-undang yang dipakai kan manual berjenjang. Ya, sesuai undang-undang. Cuman manual berjenjang kan nggak bisa ditampilin langsung. Nampilnya dengan Sirekap. Jadi Sirekap itu alat bantu yang vital. Ibaratnya alat bantu yang vital itu apa? Alat pacu jantung. Itu alat bantu kan? Tapi vital nggak? Ya kalau bagi orang yang bagi orang yang punya penyakit jantung ya itu vital. Makanya
Itu alat bantu, tapi kita sama dengan Sirekap. Jadi Sirekap ini tidak bisa dinafikan seperti jawaban-jawaban komisioner KPU. Ini kan cuma alat bantu. Tapi kan vital. Karena informasinya Kalau vital. tidak ada Sirekap, seperti 2 hari ini kita bicara, ya, 2 hari yang lalu ya. Terus kita bicara nih, Sirekap sudah tidak tayang lagi. Itu sebenarnya malam ketika itu blank, itu saya sudah quote and quote ngeramalin itu. Ngeramalkan sudah kapan. memprediksi. Ya, karena gini, ketika itu nggak muncul, kan jam 7 malam. Terus teman-teman media udah banyak yang confirm, termasuk salah satu dari MNC Portal waktu itu sempat. Nah, saya juga sempat bilang gini, buktiin aja kata-kata saya besok, ya gitu. Kalau mereka mau nentang, ini sengaja. Saya bilang itu. Karena apa? Karena waktu itu malam itu memang Instagram dan Twitter? Bukan Twitter, Twitter masih on. Indra dan Facebook itu down. Ya, 2 hari yang lalu. 2 malam. Itu sampai masuk trending topic kok. Gitu. Nah, kok tiba-tiba Sirekap yang nggak ada hubungannya ikut down. Nah, jadi tidak pakai server yang sama. Ya enggak, lain. Makanya saya bilang ini kesengajaan ini. Biar nggak nyolok atau biar numpang isu. Iya. Cuman saya bilang, ini saya yang waktu ada media online yang muat kok. Saya tantang kejujuran KPU. Ya, ini dimatikan. Saya bilang itu. Karena kalau itu down, sama sekali nggak muncul, kemudian mungkin muncul 404 ya gitu. 414 ya, site smartphone atau apa gitu kan gitu. Nah, ini enggak, ini masih muncul tapi kosong. Jadi Itu tidak kekosongan mungkin. itu tidak mungkin kalau tidak disengaja. Oke, baik. Banyak unsur kesengajaan. Iya, sama seperti hari pertama dulu kesengajaan. Nah, tapi ya untungnya mungkin KPU dengar statement saya atau baca atau kemudian khawatir atau takut ya. Ketika mereka mengumumkan kemarin ya, mereka bilang itu sengaja kami matikan. Nah, itu tadi statementnya untuk menghindari tayangan yang memperkeruh suasana. Dan malah lucunya mereka bilang itu kan rahasia negara. Oke. Banyak istilah atau narasi-narasi yang sebenarnya menjadi apa ya namanya? Saya tidak mau kasar gitu, mengatakan ini membodohi masyarakat ya. Mbak Fani bilang kasar nggak pantas. Aku aja yang bilang kasar. Saya serahkan kepada Mas Roy begitu ya. Saya juga ada yang mau saya tanyakan terkait dengan pernyataan dari beberapa KPU daerah yang pastinya harus saya klarifikasi lebih lanjut dari kacamatanya Mas Roy. Tapi di segmen berikut ya Mas Roy ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. One on One akan segera kembali sesaat lagi. Pileg di aplikasi Sirekap. KPU hanya menampilkan bukti otentik atau data dari tempat pemungutan suara. KPU mengubah tampilan laman website hasil suara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024. Bila sebelumnya laman ini menampilkan grafik atau bagian data hasil tabulasi sementara perolehan suara, kini laman Sirekap hanya menampilkan hasil foto formulir model C dari tempat pemungutan suara. Menurut KPU, tampilan Sirekap terbaru ini dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat serta agar tidak menimbulkan prasangka. Namun, penghilangan grafik data menimbulkan kontroversi di masyarakat dan bahkan berpeluang menjadi polemik. Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Musep Hasan Sadikin menyatakan, gagalnya Sirekap dalam membantu penyelenggaraan pemilu membuat kepercayaan publik menurun dan membuat KPU terkesan tidak serius dalam menyelenggarakan pemilu 2024. Jadi, dari pengalaman kegagalan dan informasi keterbukaan hasil pemilu adalah kesalahan fatal dan bisa dimaknai sebagai pelanggaran undang-undang bagi KPU yang mempertahankan teknologi Sirekap di konteks pemilu 2024 begitu. Banyak pengupayaan advokasi dari masyarakat sipil untuk kemudian memperbaiki Sirekap, tapi respon KPU itu tidak serius ya, kalau bahasa Pak Boyke tadi main-main ya. Seharusnya KPU bisa segera memperbaiki Sirekap dan data digital dari KPU sehingga masyarakat bisa memantau dan mengawasi hasil pemilu 2024.
Kabar gembira bagi orang-orang yang sudah bertahun-tahun menderita nyeri tulang dan Pemirsa, sebagai orang yang awam teknologi seperti saya, ini bisa melihat ada yang cukup janggal atau perlu dibuktikan lebih lanjut dari pelaksanaan Sirekap Republik Indonesia ini, Sirekap ya dari KPU, yang harusnya menampilkan bagaimana proses rekapitulasi atau hasil rekapitulasi dari suara-suara para pemilih dalam pemilu 2024. Dan saya masih akan membahasnya bersama dengan pakar telematika Roy Suryo dalam episode One on One kali ini. Oke, Mas Roy, sebelum tadi saya masuk ya ke saya penasaran sih apa saja yang terjadi di Baris Krim Mabes Polri ketika proses pemeriksaan, dan juga Mas Roy kan kabarnya juga membawa sebenarnya kan alat-alat bukti ke Baris Krim. Tapi saya ingin pastikan lagi atau konfirmasi terkait dengan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam Sirekap, terutama ketika Komisioner KPU mengatakan itu diagram yang hilang ini memang sengaja dibentuk. Nah itu. Iya. Ya, kan aneh ini. Artinya mereka mau nggak mau harus mengakui itu kesengajaan. Karena kalau nggak bisa saya tuduh bohong lagi nanti, ya kan? Dan memang saya bisa membuktikan kalau itu kesengajaan pada 2 malam yang lalu. Sengaja menghilangkan sengaja tidak ditampilkan, bukan dihilangkan. Gambarnya ada, tapi tidak ditampilkan. Nah sekarang kalau ada, padahal untuk menghasilkan gambar yang ada itu butuh effort yang besar dari 800.000 KPPS di seluruh Indonesia. Kemudian dengan mereka kemarin sudah sempat diejek-ejek lah, atau katakan disalah-salahkan oleh KPU dengan katanya kameranya kurang bagus lah, kameranya jelek lah, bikinan negara tertentu lah gitu kan. Ini kan ya keterlaluan menurut saya ya. Mereka tuh sudah berjuang setengah mati ya, sampai ada yang di pelosok menuju ke TPS-nya saja naik perahu ya, atau off-road dan lain sebagainya, motret sinyalnya susah, mereka naik pohon untuk bisa mendapatkan sinyal, akhirnya kirim, dibilang gambarnya jelek, kameranya jelek, bikinan itu kan ya disalahin, dinafikan gitu, dinafikan dia mangkal gitu ya. Menurut saya ini benar-benar pelecehan akal sehat. Karena apa? Sistem itu dibangun dengan, sekali lagi, dengan uang rakyat ya. Jadi saya sentil lagi nih teman-teman ICW dan Kontras, laporin lagi gitu. Dan anggarannya juga tidak kecil ya, untuk menampilkan transparansi dari perhitungan suara. Memang yang kita perlukan adalah bukti hasil yang sekarang masih tampil. Tapi kalau mau nampilin hasil kayak gitu, Mbak, nggak usah bangun situs KPU yang beragama. Tampilannya di Facebook. Ya kan, orang kalau mau nampilin foto-foto banyak kan di Facebook, bisa ribuan juga bisa. Atau Instagram, akun Instagram atau IG. Ya, ini kan juga bisa kan, orang tampil di situ gitu, kalau banyak gitu, bisa dibikin multi dan lain sebagainya kan bisa. Nah, sama. Jadi kalau hanya sekedar menampilkan itu, buat apa bangun yang namanya Sirekap gitu. Sirekap itu kan awalnya cita-citanya kan mulia. Jadi teknologi disebut canggih. Oh, ini teknologi canggih. Oh, katanya ini teknologi yang baru pertama kali dipakai. OCR gitu. Saya ketawa. OCR itu di kalangan kampus seperti kami itu udah puluhan tahun dipakai gitu. Itu kan kalau kita meriksa lembar lembar testing mahasiswa baru, dulu masih UMPTN, Sipan Maru, terus sekarang namanya apa lagi gitu. Itu kan orang meriksa, orang gosok-gosok lembar jawaban itu kan pakai komputer. Lah kalau itu diperiksa satu-satu kan ya jontor mata kita gitu kan. Nah, makanya pakai OCR itu, Optical Character Recognizer atau Optical Mark Reader. Itu teknologinya bahkan sudah diciptakan 110 tahun yang lalu, semenjak ada seorang fisikawan Jerman tahun 1914. Jadi itu kalau bukan teknologi baru lagi lah, itu udah kuno. Maksud saya karena sudah kuno, OCR itu sebenarnya sudah hanya minor yang kesalahannya. Misalnya 1 terbaca 7 masih oke. 4 terbaca 9 masih oke. Tapi kalau 14 terbaca menjadi 714, kan nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal. 21 terbaca menjadi 821. Jauh itu. Itu kan jauh kan, masa bisa nambah? Masa sih mesin tadi, kalau saya ibaratkan mesin, bisa pintar nambahin sendiri, pintar banget mesin ini. Dan harusnya orang yang manusia yang dibekali akal, pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibekali pengetahuan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, itu kan bisa membatasi. Kita tahu satu TPS itu paling banyak isinya 250 atau 300 plus sekian persen, sehingga pasti paling banyak pasti 300 berapa dikit lah. Ya udah dikasih automatic cut off di situ. Jadi di atas 300 dia dipotong. Dah. Jadi nggak ada angka seperti kemarin di Sirekap yang angkanya 800, yang 700, tidak normal, yang nggak normal sampai ribuan, terus di total gitu ada jumlah tampilin. Nah itu kan konyol banget. Tapi secara formulasi berarti kan yang namanya ahli-ahli IT ini kan bisa masukin formulasi, bisa masukin batasan tersebut, bisa membentuk sistem yang harusnya lebih rapi gitu. Dan ini sudah terjadi
di banyak institusi kan. Kenapa Betul. Sirekap yang notabene levelnya harusnya sudah siap, sudah matang, tapi banyak kesalahan-kesalahan yang ini kesalahan nggak banget gitu ya, maksudnya Pasti. tidak sesuai Iya, dengan. itulah makanya Mbak Fani, aku kemarin tuh juga saya teriak juga gitu ya ke teman-teman sejawat, teman-teman kerabat yang mereka sebenarnya jauh lebih pintar dari saya, jauh lebih senior dari saya. Ayo speak up gitu loh. Ini kan sudah jelas teknologi malah digunakan untuk tidak memperbaiki, tapi memperburuk kualitas demokrasi negara kita. Kenapa kalian diam aja gitu loh? Kan banyak sebenarnya. Ya saya masih mencatat lah. Ada 1-2 kayak Mas Agus Maksum, kayak Mas Benhart, kayak Mas Pratama Prasada, itu saya angkat jempol. Ya, mereka masih mau menyampaikan ke depan publik dan memberikan edukasi yang benar. Tapi kan ada banyak yang diem, yang jauh lebih senior, diem atau bahkan takut. Why? Nah itulah yang saya nggak ngerti why. Ya, Kalau gitu. logikanya sih biasanya kalau misalnya kita takut untuk bersuara itu ada bentuk tekanan atau intimidasi, Mas Roy. Ya. Oke, ini saya boleh curiga, kami boleh khawatir. Boleh, dan meskipun kalau memang betul begitu, mereka harus lapor aja. Saya dalam tekanan atau saya dalam intimidasi. Yang dimanapun juga intimidasi ada gitu loh. Mas gitu. Roy dapat intimidasi. Saya harus senyum kalau dikatakan begitu. Ya, karena kalau saya sih kayaknya urat takutnya udah putus gitu. Tapi senyum-senyum itu kan berarti menandakan sesuatu nih. Loh, kalau dibilang orang jujur ya saya harus bilang jujur, ya pasti. Ya iyalah. Iyalah. Lo kalau nggak diintimidasi, Apa aja sampai dengan saat kalau ini? nggak diintimidasi dari dulu ya, saya nggak pernah masuk juga gitu loh. Kan aku pernah masuk kemarin, ya kan? Gara-gara kasus yang sangat sepele. Gara-gara kasus yang itu juga nggak masuk akal. Yang buat meme gambar orang lain, yang ngupload orang lain, yang sudah nyebar orang lain. Yang kena Aku Mas cuma Roy. komentar, cet. Komentar saya juga nggak ada hubungannya dengan itu. Komentar saya itu hubungannya dengan kenaikan tarif. Masa aku? Saksinya bala-bala semua. Dan di ujung, at the end, ya, nggak terbukti sebenarnya. Karena yang tuntutan awal itu penistaan agama, akhirnya jadi pencemaran nama baik terhadap salah satu orang yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Lu kan aneh banget Nah, gitu loh. kalau ya pertanyaan saya sih berarti kok Mas Roy ya nggak kapok tanda kutip gitu untuk ini masih tetap berani gitu, masih tetap vokal Gini. walaupun Saya sebenarnya intimidasi. bukan kapok ya. Saya sebenarnya sudah ibaratnya mau pensiun gitu ya gitu kan saya sudah memang sudah 4 tahun yang lalu itu mundur dari partai politik ya gitu. Jadi saya pamit baik-baik. Saya tidak melarikan diri, tidak minggat, tidak dipecat. Ya. Saya bersurat resmi kepada pimpinan partai dan hubungan saya masih baik dengan beliau. Ya. Nah, karena saya sekolah waktu itu. Dan alhamdulillah saya tunaikan janji saya. Ya, saya selesai sekolah. Jadi enak kan. Nah, begitu selesai, loh kok saya lihat ini nggak kebetulan saya menyelesaikan itu cukup berat ya gitu. Jadi saya nggak abal-abal sekolahnya gitu ya. Karena ada yang ijazahnya abal-abal. Ini lain lagi nanti. Nah, saya benar-benar itu untuk mendapatkan itu kan sekarang susah banget ya. Gitu kita harus bikin jurnal di luar negeri, harus masuk Scopus dan lain sebagainya. Kemudian harus pakai statistik yang sekian varian. Nah, dari situ saya belajar loh. Ini kok pemilu ini kok aneh gitu dari sisi statistik. Artinya dari awal itu survei-survei udah menunjukkan kecenderungan yang menurut saya juga belajar survei gitu. Ya kan bisa dibuat memang survei itu. Dengan segala hormat saya kepada teman-teman yang punya lembaga survei mereka mungkin ilmiah. Tetapi kalau pengambilan sampelnya itu sengaja pada tempat kantong-kantong tertentu, ya kan jadi sudah miss kan. Iya, memang itu. Terus saya mulai melihat adanya ketidakbenaran penyalahgunaan teknologi itu ketika debat. Ya. Debat Pilpres tahun ini? Pilpres tahun ini ya. Ketika saya lihat ada kandidat yang curang, saya harus mengatakan curang gitu aja lah gitu karena kelihatan dan maksudnya ya lagi-lagi bisa dibuktikan secara ilmiah. Saya bisa membuktikan saya ilmiah, misalnya orang lain mungkin susah buktikannya. Tapi karena saya bermain-main dengan teknologi itu semenjak SMP. Saya tuh anak studio semenjak SMP, anak radio aku. Ya kita tahu bedanya jack mikrofon yang mikrofon biasa, ada headphone-nya, ada apa tuh kan kita bisa ngerti. Jadi saya kan wah itu pakai 3 mikrofon tuh yang satu ngapain juga pakai 3 mikrofon. Kita one on one aja cukup 1 ya kan. Bukan karena namanya one on one loh ya. Kan waktu and two nya 2. Nah, kalau 3 namanya 3 on 3 nanti ya. Kayak basket dong 3 on 3. Nah, tapi maksudnya bisa ya. Iya. Nah, terus malah waktu itu aku dilaporkan. Ya kan, dituduh menebarkan hoax gitu. Itu intimidasi sudah dimulai sejak saat itu ya? Sudah, banyak lah gitu. Akun Twitter saya dihack, ya dihilangkan. Ya kayak, tapi kalau saya dihack bener lah, kayak situs KPU ini gitu. Enggak kayak situs KPU maksud saya, enggak kayak situs KPU yang dia ngehack dirinya sendiri, gitu ya.
situs KPU nge-hack dirinya sendiri. Iya, itu tanggal bisa 14. Iya, tanggal 14 Februari. Uh-uh. Kan situsnya juga sempat kejadian kayak 2 hari yang lalu. Down. Tiba-tiba down. Terus mereka teriak, kami mendapatkan serangan Daniel DOS gitu. Serangan, tak lihat. Siapa sih yang mau nyerang situs KPU? Nggak usah diserang aja down sendiri kan gitu. Kok nggak down? Tak cek kan. Loh, ternyata ini ditutup sendiri sama dia. Nah, justru karena ditutup sendiri, katanya mungkin mau ada persiapan untuk penerimaan suara, feeding data itu. Tapi kan ternyata malam hari jam 7:36 sudah muncul yang angka-angka yang tadi saya sebut, sudah angkanya nggak pernah berubah sampai terakhir. Dan itu kan aneh gitu. Maksudnya aneh gini, angka-angka itu nggak pernah berubah sampai terakhir. Lebih aneh lagi, seminggu terakhir khusus angka partai dan ini partai tertentu, ya itu angkanya bisa berubah tajam. Naiknya drastis. Iya. Meskipun mereka bilang kan naiknya hanya 1%. Ya 1% dari perolehan angka berapa persen dia? Dari itu berapa ibaratnya, suara itu ibaratnya misalnya PDIP yang dapat 18%, naiknya misalnya skalanya sama. Dia tiba-tiba bisa jadi 18, bisa jadi 30, bisa jadi 28. Itu kan ya aneh, gitu kan? Nggak mungkin. Dari sisi ilmu statistik, volatilitas angka itu tidak mungkin melonjak gitu. Sampai-sampai profesor survei yang ahli statistik aja, Prof. Burhanuddin tadi ada bilang, aku nggak mudeng mas gitu lah ya. Profesor yang nggak mudeng, apalagi aku gitu lah. Gitu, apalagi warga. Jadi kan kita bisa tahu volatilitas itu kan biasanya juga bisa kita gunakan kalau kita mau beli saham. Saham mana yang volatilitasnya naik turun, mana yang volatilitas tenang. Nah begitu stabil ada tren kan. Nah, istilah lain kan tren kalau di bursa saham. Itulah. Oh ini lagi nurun jangan beli. Nanti kalau blue chip itu misalnya sudah mulai naik, itu dibeli. Nah sama dengan ini. Jadi dengan menggunakan akal sehat, apa yang dilakukan oleh Sirekap ini di luar akal sehat semua udah. Gitu loh. Iya benar. Apalagi terakhir yang sudah mengatakan kalau itu data itu rahasia. Saya makanya kan sempat bikin statement Mbak Fani. Memang banyak kelebihannya. Oh iya. Kelebihannya adalah? Kelebihannya adalah lebih lambat, lebih tidak akurat, lebih mahal, lebih ngaco. Kok kalau seperti kata mengambil apa ya namanya catchphrase-nya Prof. Mahfud MD, rugi dong kita. Oh iya. Oke. Sangat rugi. Saya mau dalami lagi. Saya mau lagi Pak tabrak Prof nanti ya. Oke, saya mau dalami lagi Mas Roy. Ini apa-apa saja kejanggalan yang mungkin bisa kita list bersama. Dan ini tentunya menjadi amunisi yang harus kita laporkan bersama gitu. Kecurigaan tersebut juga harusnya sebagai warga negara kita tahu gimana solusinya dan harus dibuktikan gitu kan ya Prof. Prof lagi. Ya, belum katanya memang Prof. Enggak, aku Prof tapi pakai V belakangnya. Provokator. Profesor dalam provokasi. Baik. Mas Roy, kita jeda sesaat ya. Pemirsa tetaplah bersama kami One on One akan segera kembali sesaat lagi. Bersama kami dalam One on One dan kita sudah masuk ke segmen terakhir. Masih bersama saya pakar telematika Roy Suryo membahas terkait dengan Sirekap KPU Republik Indonesia. Oke, Mas Roy, kalau gitu kita data lagi ya, apa-apa saja kejanggalan dari awal ketika saya ingat banget Mas Roy sempat menyebut ini servernya tidak menggunakan server dari dalam negeri tapi di luar negeri. Apalagi Mas Roy? Baik, jadi sebenarnya dari awal itu saya sebenarnya angkat topi. Ya, karena apa? Karena KPU waktu itu sudah mengumumkan sejak 2 tahun yang lalu sebenarnya ketika mereka mulai menggunakan Sirekap ini untuk pilkada. Jadi mereka menggunakan pilkada dan mereka bilang ini karya anak bangsa, karya teman-teman dari Bandung, kampus Ganesha. Oke, bagus, saya salut. Gitu. Karena apa? Karena kita mau menggunakan. Dan waktu pilkada nyaris praktis tidak terlalu ada kehebohan seperti sekarang. Waktu itu ada masalah memang, tapi hanya masalah jaringan. Jadi kadang-kadang data itu terkirim lambat karena jaringan. Nah, misalnya pilkada di daerah yang terpencil, sinyalnya kurang bagus sehingga data itu terlambat. Itu aja. Nah, tapi ketika pertama kali di launching awal tahun ya, kemudian dengan apps, dengan aplikasi yang bisa kita download, saya udah mulai curiga ketika bulan Januari itu. Nah, karena begitu aku kan ikut download. Loh, kok versi yang di-downloadkan itu maaf. Ini kalau orang software ketawa semua, itu beta version. Lah? Iya, Mbak ngerti kan beta version itu kan versi yang coba-cobaan. Iya, dummy. Jadi belum yang rilis itu. Loh, kok beta version gini kok sudah di rilis gimana sih gitu. Dan itu ada buktinya saya. Nah, aku ikut download. Terus beberapa hari kemudian aku kan sekedar ngecek kan. Saya loh kok beda. Jadi saya download lagi, beda lagi. Loh, kalau ini beda lagi dan itu sampai dengan sekarang itu sudah 10 kali.
perbedaan itu. Ini nggak boleh. Kalau sudah beda-beda, Mbak bisa bayangin. Misalnya di Aceh download versi sekian, Ya. di Maluku download versi sekian, nanti di Jogja download versi sekian, nanti di Madura download versi sekian. Kan lain-lain. Meskipun itu perbedaannya dikit-dikit. Ya, Tapi itu standarnya berpengaruh sama masuknya suara. Ya berpengaruh. atau penghitungannya. Berpengaruh dan ada skrip yang berbeda. Misalnya Oke. gini, skrip yang berbeda itu ada skrip yang ditambahkan, ada skrip yang dihilangkan. Mungkin tuh daerah-daerah. Nah ini saya mulai menaruh maaf lah ya. Mohon maaf saya harus suudon ya. Saya nggak boleh saya suudon. Saya harus kusnuzon berpaduka baik. Skeptis aja. Ya, tapi ada misalnya daerah-daerah yang memang dia misalnya masyarakatnya kritis, di situ yang menang mungkin partai yang tidak bisa Progresif. dimainkan, ya mungkin dia dikasih software yang benar. Oke. Tapi ketika untuk daerah-daerah yang mudah digembungkan suaranya, baru dikasih yang aneh. Mungkin saja, lah kan dia dijadwal. Teman-teman KPPS itu mau download kapan? Ya kan? Nah dari situ kan mereka juga dikasih ID sendiri-sendiri. Ya kan? Mereka kasih password, mereka akan masuk sebagai apa? Sebagai petugas atau sebagai apa? Hanya melihat aja. Oke. Dari situ kan bisa diatur itu. Nah kemudian ketika pertama kali tampil tanggal 14 itu saya langsung heran, loh kok sudah down? Padahal ini yang digunakan bukan beta version atau Bukan, versi yang mana sudah lagi? bukan. Ini sudah bukan. Ini sudah versi ketika tanggal 14 itu sudah versi ya kalau nggak salah yang ke-6. Oke. Nah, dari versi-versi itu kita ingat, Bapak nih, mereka bilang kalau mereka nggak mau di audit forensik karena itu sudah disertifikasi katanya. Come on, kalau sudah disertifikasi berarti sertifikasinya berapa kali? Ya kan nggak boleh. Lah ya kan nggak boleh kan. Di sini sertifikasi terus yang dipakai yang lain. Oke. Nggak boleh, sertifikasi itu hanya sekali. Ya itu yang dipakai. final. Yang final. Mereka katanya sudah kerjasama dengan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara. Katanya sudah benar. Udah diperiksa sama Kominfo. Mana buktinya semua? Gue bilang gitu, buka semua kalau memang ada. Jangankan bukti-bukti sertifikasi dan forensik audit itu ya. Perjanjian kerjasama antara KPU dengan kampus Ganesha aja kan baru beredar setelah rame di media sosial. Oke, tidak baru dari beredar. awal. Tidak ada awal. Kalau mereka dari awal kan bagus ya, ini kerjasama ditandai oleh rektor. Kemudian pimpronya adalah wakil rektor sekarang gitu kan jelas enak gitu loh. Ini kan enggak. Nah mulai dari situ mulailah muncul anomali-anomali itu ketika kemudian mereka bilang oh ini dalam negeri gini nggak semua mengkau sumber daya lokal. Oke, sumber dayanya boleh lokal, tapi data itu ada di mana? Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022, data-data objek vital itu termasuk Hasil. kita punya ya hasil dan NIK penduduk kan Silon kemudian Sipol segala ternyata juga ada di Singapura gitu. Nah, itu kita cek loh. Kok di Alien Computing? Alien Computing itu merupakan subsidiari atau cabang dari Alibaba Computing. Oke, which means tidak di negara ini. Tidak di negara Indonesia. Itu sudah pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP. Begitu itu saya speak up keras dan saya rupanya keder juga mereka. Malam-malam yang kayak maling tadi itu pindahin 2 minggu yang lalu pindahin ke dalam negeri ke Jakarta. Tapi Ya. memang prosesnya kayak gitu membutuhkan waktu. Enggak sih, enggak lama. Memang semalam cukup. Tapi kan harusnya terbuka. Kalau nggak terbuka, itu pelanggaran lagi. Ya gitu. Dan masih ada yang lupa mereka beberapa masih terletak di Alibaba. Masih ada. Kurang teliti. Kurang teliti, nggak ngapus-ngapusin semua. Makanya beberapa kawan, beberapa pakar lain masih menjejak data jejak digital mereka, bahkan ada yang menjejak sampai ke Prancis, sampai ke Tiongkok ya. Saya sih oke lah, nggak usah jauh-jauh lah, Singapura aja cukup kok gitu lah untuk menunjukkan bahwa mereka salah. Oke. Ya, terus Ketua KPU juga dalam wawancara salah seorang jurnalis senior, dia juga mengatakan sepanjang pengetahuan saya pastikan data-data itu ada di Indonesia. Lah kan itu sudah statement bohong kan kayak gitu. Karena kan terbukti ketika itu ada di luar dan mereka nggak pernah ngakuin gitu loh. Terus mereka selalu berputar-putar soal itu dan selalu nggak pernah mau di audit forensik. Itu pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Bahkan ketika kemudian terakhir nggak menampilkan data, lah itu pelanggaran lagi itu keterbukaan informasi publik jelas-jelas kena. Data ini bukan data rahasia, ini data penduduk, hak kita, haknya Mbak Fani Maniar, haknya saya Roy Suryo, haknya teman-teman yang lain untuk lihat suaranya. Kalau kita nyalek ya, kebetulan aku nggak nyalek. Suara kita dapat berapa sih gitu. Ya kan? Karena itu hak kita gitu. Untuk kita lihat tuh, atau teman-teman partai ya, apakah itu Perindo ya, apakah itu PDIP atau ke mana lah. Kita lihat anunya berapa. Nah, dari situ itulah kewajiban negara untuk menyediakan itu. Dan negara memang berkewajiban, ada undang-undangnya. Apa gunanya? 70 sekian triliun
anggaran pemilu kali ini, kalau malah hanya menghasilkan pemimpin yang satu cacat secara moral, cacat secara etika, lah ini cacat secara teknologi, cacat secara hasil, itu kan ngeri banget. Double ya. Iya double. Jadi ya makanya, aduh, kok kayak gini ya. Saya itu sebenarnya yang paling saya sesalkan itu apa? Teknologi kenapa harus dibuat jahat? Teknologi kenapa harus Harusnya membantu digunakan? manusia. Betul, teknologi kenapa harus digunakan turut serta membuat kejahatan seperti ini. Saya geram gitu loh. Makanya sekali lagi saya himbau kepada teman-teman di kampus ya, para sejawat doktor ya, senior-senior saya ya, profesor-profesor, guru besar, ayolah bicara. Bergerak. Gitu loh, bergerak bicara, kemudian kita selamatkan Republik ini. Apa rela, Mbak? Kita nanti Oktober tanggal 20 itu melantik pasangan yang memenangkan pileg ini, tapi dengan penuh kecacatan luar biasa. Atau anggota wakil-wakil rakyat. Iya, atau wakil rakyat yang misalnya tidak sah ya bulan Agustus yang akan datang. Yang sebenarnya mereka tidak masuk parliamentary threshold, tapi tiba-tiba dimasukkan ya gara-gara ulah Sirekap yang bisa dikadalin. Ya gitu. Itu kan sayang sekali. Dan apa jadi nanti 2045 ketika kita mencanangkan Indonesia emas, tapi ternyata isinya orang-orang hasil kayak gitu. Oke. Kan Ya sayang udah gitu banget. menggunakan sebuah sistem yang anggarannya juga tadi tidak main-main. Tidak main-main. Gitu. Terus Tampaknya kemudian memang miliaran, tapi digunakan. miliaran dari triliunan. Ini kan siapa tahu miliaran itu hanya, karena saya yakin itu lebih ya. Oke. Karena apa? Kan untuk sistem komunikasinya, biaya server terabyte dan lain sebagainya pasti lebih dari itu. Kalau secara hukum pun juga ini kita berarti belok sedikit gitu. Boleh dong kita bisa minta ini untuk ditelusuri gitu, Sangat anggarannya, bisa. penggunaannya. Nah, mohon maaf Mbak Fani, saya kok malah lebih salut ya kondisi 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu tuh saya udah bicara gini loh, sama persis. Jadi aku tuh nggak terus tiba-tiba sekarang bicara. 20 tahun yang lalu saya tuh sudah penantang KPU waktu itu, namanya Buku Sul Maria. Oh iya. Ya, ada di Hotel Borobudur waktu itu. Live waktu itu saya nantang beliau karena saya anggap sistemnya bermasalah gini. Saya beradu sama beliau. Tapi saya salut. Karena objektif, begitu ada kesalahan dia bilang, oh ya maaf, salah mas, ini nanti kita koreksi gini. Dan begitu waktu itu KPU down, gara-gara diserang hacker, waktu itu partai berubah menjadi partai jambu, partai pisang, partai kedondong. Langsung KPU nggak terus menutup diri defense kayak sekarang, nggak. Panggil polisi mereka, Bareskrim periksa, Bareskrim masuk, lakukan proses lain terhadap server KPU, cari pelakunya, ketemu. Oke. Ketemulah si hackernya. Hackernya bangga, ngetop kan dia. Apalagi bisa menembus sistem itu. ini. KPU senang, KPU bersih, clean. Hasil pemilunya bagus, karena tidak tercurangi oleh kayak gitu. Saya dan Bukus dulu salaman. Kenapa dia malah mas, gara-gara mas lah kita jadi iyalah maaf. Dan harusnya kan juga begitu. Masa 20 tahun yang lalu saja kita sudah sedemikian maju. Sekarang di tahun 2024 ada kemunduran. Ada kemunduran, bukan nggak ada. Banyak kemunduran, mulai dari awal, mulai dari proses MK 90 sampai dengan sekarang tuh. Jadi mundurnya ini jauh. Sirekap nih cuma jadi salah satu bentuk atau dampak efek domino dari prekondisi gitu. Ya, dan dia justru sangat dimanfaatkan. Dan kalau saya ditanya apa prediksinya, ya prediksi nanti udah mereka dengan mudahnya bilang, oh Sirekap kan hanya alat bantu, nggak akan dipakai. Yang dipakai perhitungan manual berjenjang. Nah, perhitungan manual berjenjangnya nanti harus dicek benar. Sama nggak hasilnya dengan yang fakta sebenarnya. Jangan-jangan hasilnya beda. Oke. Nah, adanya Sirekap itu harusnya membantu kita untuk sejak awal, sedari dini, dia sudah mencurigai, loh ini kok ada hasil yang nggak sama. Tanda tangannya, jadi kayak check and recheck. Betul, tanda tangannya kok tarikannya sama semua gitu ya, gitu. Atau ballpointnya sama semua, itu kan ketahuan. Harusnya Sirekap bisa digunakan digunakan untuk itu. Tambah satu program sederhana saja untuk membaca itu, namanya OCR tadi. Tambah satu program sederhana untuk melakukan kalkulasi dari perhitungan ini. So simple, ya kan? Atau kalau nggak mau pakai program baca ini karena dikasih alasan, ya udah tugasnya 100 orang cukup. 100 orang di kantor KPU baca itu. Form-form yang masuk itu dia entry. Kalau salah dia ditegur aja, tuh kok angkamu beda, yang di sana terbaca 10 kok di sini 40, atau seperti partai malah yang jadi tambah banyak masalahnya. Ya, atau partai yang sebelah itu angkanya dia tadinya 0 kok tiba-tiba jadi 50, angkanya suara nggak sah tiba-tiba 0 kok berubah jadi 50. Ternyata ditukar, misalnya kayak gitu.
Wes aku seperti kalau katanya Mas Burhanuddin tadi makin ndak mudeng ini. Nggak mudeng. Aku nggak mudeng. Oke. pas gitu. Oke, baik. Mas Roy, aduh. Iya. Ya sekarang sih berarti doanya adalah semoga ketidakmudengan kita saat ini bisa terjawab begitu. Pihak-pihak yang berwenang nih harusnya mau bertanggung jawab untuk membuka ini Tetap. semuanya. Kalau saya harapannya Dan- tentram, meskipun banyak orang pesimis, ya. Tapi harapan terakhir kita kepada dua hal, angket sama MK. Oke. Itu moga-moga MK tidak menjadi mahkamah kalkulator. Semoga MK tidak berhenti gara-gara siraman. Siraman? Itu karena titik-titik. Ini harusnya kita bisa bikin jadi sebuah headline sendiri. Iya. Baik, Mas Roy, saya sudah dikode oleh Oke. para produser. Siap. Durasi kita sangat terbatas, tapi terima kasih banyak Sama-sama, atas Mbak Fani insight-nya Maniar. Ya. malam hari ini dalam program One on One. Salam sehat selalu ya Mas Roy ya. Jangan takut sama Amin. yang namanya intimidasi, tetap terus maju ya, menyuarakan yang benar, terutama dari Insya Allah perspektif begitu. sebagai Ya, seorang baik. pakar telematika. Ya. Kita ketemu lagi dalam kesempatan ya Mas Siap. Roy ya. Pemirsa, demikian One on One pada malam hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Fani Imaniar pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.